Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini pemakaian olinya motor apa jenenge ya? Oli Flagstar EV 4T 20W50 udah 300 km. Tapi ini oli termasuk oli cepet encer. Jadi harusnya paling maksimal 120 km ya. Jadi 120 km sudah habis masa pakainya. Tapi ini bisa diperpanjang karena penulis menggunakan campuran minyak silikon, stearik acid, boron, minyak goreng, oli samping 5 ya. Dan ya ada yang termasuk aneh ya dari efeknya, karena ini jelas olinya sudah encer. Jadi suara mesin sudah kasar, tapi masih licin, yang ditandai oleh beberapa hal ya. Suara mesin kasar tapi asak-asaknya minim. Terus apa jenenge, getaran mesin minim. RPM mesin nggak terlalu cepat turun, jadi nggak langsung nyep gitu ya. Kalau misalnya oli sudah nggak licin langsung nyep biasanya. Nah ini enggak, padahal olinya sudah encer. Suara gelidikannya banter, kerodokannya banter. Saat idling suaranya halus, jadi apalagi kalau dibiarkan dulu gitu ya, 10 detikan gitu, suaranya akan jadi halus. Terus kemarin juga penulis pakai top speed, nggak terasa hambatan ya, rasa licin, getaran minim. Kemarin sempat bisa jalan 110. Sekarang ini efek aditifnya kayak lebih terasa. Jadi untuk RPM bawah itu mesin kayak kompresinya meningkat ya, walau nggak kayak kalau misalnya banyak pakai gas oligi 1000 ya, yang hampir semua rentang RPM bisa dirasakan seperti itu. Entah mengapa efek aditif oli yang lain, seperti misalnya yang biasanya terasa itu kalau RPM tinggi makin berkurang tenaganya, ini jadi nggak begitu terasa ya. Tapi balik lagi kita ngomong ke minyak silikon, fokusnya terutama minyak silikon, karena kalau minyak goreng itu kompatibel dengan oli mesin. Jadi mencampurkan oli mesin dengan minyak goreng itu ya sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa atau apalah ya, karena ya penelitian pun ada, walau nyebutnya nggak minyak goreng tapi nyebutnya RBD palm olein, yang merupakan bahan dari minyak goreng, bahan dari minyak goreng sawit. Oh ya, sambil ngomong-ngomong, bisa diperhatikan bar sebelah kanan ya, ketika jalan konstan itu berapa. Kalau akselerasi ya jelas pasti ya angka bar kanan ini turun kalau pas jalan konstan itu loh ya, karena bar sebelah kanan kalau motor ini adalah indikator konsumsi bahan bakar. Jadi kalau jalan konstan bisa sampai 5 bar itu irit. Penulis tunjukkan ke anu lah, instant mileage. Alah, kebapas. Nah ini kondisi jalan konstan 6 bar, angkanya adalah piro ini? Oh 5 bar, 55,5 ya, 59, 58, 55, 57. Jadi kalau 5 bar itu 5 sekian gitu ya. Ini angkanya 55, 57, 58,
Jadi angkanya sekitar itu. Kalau ingin lebih detail sih di reset sambil jalan ya. Jadi pakai AVG nya. Minyak silikon itu sebenarnya merupakan salah satu aditif oli mesin yang selalu banyak dipakai. Jadi sebenarnya yang dipakai itu adalah yang kekentalan 100 CPS ya. Setahu penulis seperti itu, antara 30 sampai 100 CPS. Fungsi dari minyak silikon di oli mesin itu adalah untuk anti buih. Namanya adalah PDMS. Biasanya sebutannya adalah PDMS. Tapi kalau kita beli PDMS di toko online, kita dapatnya minyak silikon. Ya wes lah, kita beli minyak silikon saja. Penulis memilih yang bukan 100 CPS karena selama ini penulis sudah coba beberapa merek. Beli 100 CPS itu nggak tahan panas. Jadi yang ada tahan panas itu hanya yang 1000 CPS. Nah 1000 CPS ini ya bisa dibilang terlalu kental. Terlalu kental untuk campuran oli mesin. Jadi pemilihan minyak silikon sebagai campuran oli mesin itu nggak boleh terlalu nggak boleh terlalu encer, nggak boleh terlalu kental. Jadi harus di kekentalan sekian gitu ya. Karena kalau lebih dari itu, maka yang terjadi adalah kalau terlalu encer, minyak silikonnya jadi efeknya minim, nggak bisa untuk mencegah buih. Jadi mencegah buih itu mekanismenya ada ada cairan berat, ada cairan ringan, sehingga yang namanya gelembung itu sulit terbentuk. Nah kalau terlalu berat, efeknya adalah mengendap. Jadi dari pabrik oli itu memilih kekentalan yang sedikit lebih berat, tapi tidak terlalu berat dari olinya. Sedikit lebih kental, tapi tidak sampai kentalnya berlebihan. Jadi anti buihnya ada, tapi nggak sampai mengendap, nggak sampai misah. Ya karena memang karakternya minyak silikon itu bisa misah dari oli mesin. Nah itu adalah untuk penggunaan anti buih. Penulis sekarang ini menggunakan minyak silikon di luar dari pemakaian normalnya ya. Jadi minyak silikon penulis pergunakan sebagai pengentalnya oli. Dan rupanya efeknya ya berdasarkan efek yang penulis rasakan ini kayak benar-benar berfungsi gitu. Jadi antara minyak silikonnya dengan oli mesinnya itu seperti ada reaksi yang membuat oli mesin ini jadi lebih bisa menahan kekuatan gitu. Walau olinya encer, tapi berkat adanya minyak silikon jadi bisa lebih nahan gesekan. Nah ini benar-benar terasa di angka konsumsi bahan bakar ya. Karena kalau yang lain-lain kan bisa dibilang oh cuma feeling gitu ya. Bisa kelihatan sekali di bar yang sebelah kanan ini. Jadi sekarang gampang sekali untuk bisa mendapatkan 6 bar. Kayak sekarang ini 6 bar. Jalan konstan, kecepatan tetap 46 km per jam. Padahal sebelumnya itu ya paling 5 bar, kadang juga 4 bar. Kita ngomong jalan konstan ya, karena kalau buka gas
akselerasi, pasti angka yang bar sebelah kanan ya turun lah. Tapi biasanya ya 3, 4 itu 5 termasuk jarang gitu ya. Apalagi ketika olinya sudah berakhir masa pakainya. Jadi salah satu indikasi bahwa oli itu sudah waktunya diganti adalah konsumsi bahan bakar yang turun. Jadi kalau oli sudah peret, RPM mesin cepat turun, seringnya ditandai oleh bar yang sebelah kanan konsumsi bahan bakar ini jadi makin turun. Biasanya sampai malah 3 bar gitu ya kalau jalan konstan kecepatan piroi. Ya ini wes 50-an itu sampai 3 bar. Ini udah dapat 5 bar lagi. Aduh wes. Ini kan 5 bar lagi. Nah kalau bensin sudah waktunya ganti, itu biasanya kalau untuk motor penulis 3 bar itu sudah indikasi boros. Jadi ya walau ini suara mesin sudah termasuk cukup kasar, entah bisa kedengar atau enggak dari pantulan suara pantulan mobil barusan. Tapi ini suara mesin sudah termasuk cukup kasar. Tapi anehnya licin, anehnya kayak ngulunyur gitu ya, kayak kalau olinya betul-betul licin. Licinnya juga agak sulit ya digambarkan karena licinnya sifatnya beda dari kalau pakai aditif oli mesin, aditif oli samping G1000, beda dari pakai minyak goreng, beda dari kalau pemane pakai yang aditif lain lah. Jadi licinnya agak sulit digambarkan ya. Karena kalau aditif lain, misal kalau yang bawaannya oli, itu selalu disertai oleh suara mesin yang halus. Jadi misal oli terlalu encer sekalipun, suara mesinnya halus. Nah ini suara mesin nggak halus tapi licin, jelas kelihatan ya. Jadi licin dilihatkan oleh angka konsumsi bahan bakar yang di kanan. Jadi walau kecepatannya pelan ya, kecepatan 30, 40 itu biasanya di bawah normalnya penulis ya, bisa dapat 5 bar, yang artinya kalau penulis jalan pelan terus kecepatan 30, penulis bisa ya dapat angka 55 atau lebih ya kilometer per liter. Padahal kalau dulu penulis nyoba seperti itu nggak mungkin dapat begitu, paling cuma dapat 40 berapa. Angka ideal, angka tertinggi yang penulis dapat itu kalau ya sebelum modif itu 55 km per liter. Sesudah modifikasi silek di kecepatan 70 atau 40 sampai 70 itu yang rank idealnya. Nah setelah pakai ini campuran minyak silikon itu jadi jadi ya mulai dari kecepatan 30 pun sudah kelihatan iritnya. Tapi tentu ya ini nggak semudah yang dibayangkan, karena ternyata untuk bikin minyak silikonnya jadi mengandung aditif itu agak sulit juga. Penulis sekarang juga sedang berjuang gimana caranya minyak silikonnya itu jadi bercampur dengan boronnya ya. Yang terakhir itu entah mengapa kok bisa sukses, boron nggak mengendap ya. Jadi ini penulis mencampurkan boron ke minyak silikon sebelum kemudian mencampurkan dengan aditif lain-lain. Tapi lepas dari itulah ya, ini masih uji coba jadi belum bisa dirilis. Selain dari itu, ada kelemahan minyak silikon yang kita harus pahami juga, yaitu mengendap. Karena minyak silikon yang dipakai ini adalah yang 1000 CPS, itu olinya bakal mengendap, memisah ya, antara minyak silikon dengan oli mesinnya. Oleh karena itu kalau
untuk menggunakan aditif ini kita harus kocok dulu. Kalau bisa dikocok bersamaan dengan oli yang mau dimasukkan ke mesin, dan setelah itu kita harus jalankan mesin. Agar minyak silikonnya ini merata. Tujuannya adalah biar minyak silikonnya ini tersebar ke seluruh mesin. Kalau enggak langsung dinyalakan mesinnya, minyak silikonnya akan mengendap, ya hasilnya minyak silikonnya ini akan lebih lama untuk bersirkulasi ke mesin. Jadi efeknya enggak akan bisa langsung. Penulis sendiri pertama-pertama efek minyak silikonnya terasa bener ya, soalnya penulis waktu pertama-pertama itu mencampurkannya nggak pakai bertahapan, berurutan. Ketika awal itu efek dari minyak silikonnya baru terasa setelah sekitar 5 km lah setelah mesin dinyalakan. Nah, kalau sekarang efek minyak silikonnya makin lama makin cepat ya. Mungkin karena boronnya sudah bisa tercampur dengan minyak silikonnya, sehingga minyak silikon pun sudah licin. Dan ya soal efek samping masih belum tahu ya. Karena ya ini masih yang baru. Untuk menghindari efek samping ini, penulis menggunakan hanya merek minyak silikon yang bagus. Jadi merek Shin-Etsu. Penulis belinya di Inosol. Kalau beli di Inosol harganya termasuk agak mahal ya kalau untuk minyak silikon ini, dibanding dengan merek-merek dengan penjual-penjual lain, karena ya yang jual Shin-Etsu itu banyak. Nah, yang dijual di Inosol itu harganya mungkin termasuk mahal. Penulis beli setengah liter piro 50 piro. Kalau beli 1 liter 125 kalau nggak salah. Ini piro setengah liter? 70 piro ya, 75 mungkin ya setengah liter. Kalau beli 1 liter 125. Penjual lain ada yang menjual Shin-Etsu lebih murah. Tapi penulis nggak berani ambil resiko. Karena apa? Karena minyak silikonnya yang penulis pingin pakai itu adalah yang tahan panas. Jadi minyak silikon yang tahan panas itu kalau dipanasi ya, itu akan lebih tahan daripada oli mesin. Itu yang betul-betul penting. Terus setelah itu kalau panasnya berlebihan, yang terjadi paling cuma jadi bergelembung, tapi tidak menyisakan sesuatu. Sementara itu penulis pernah uji minyak silikon merek Oppo ya, yang setelah dipanasi itu jadi gel. Nah, yang jadi gel ini yang berbahaya, karena kalau jadi gel ya artinya minyak silikonnya akan merusak ya, bisa membuntu saluran oli. Minyak silikon yang penulis pakai sekarang kalau dipanasi tidak membentuk gel, tapi paling banter jadi habis, jadi hilang sama sekali ya, bereaksi tapi tidak menyisakan apa-apa. Tentu kalau minyak silikon dipanasi nggak ada kerak atau apapun lah ya. Jadi makanya itu mengapa penulis berani pakai minyak silikon. Tapi minyak silikonnya wajib yang merek bagus, nggak boleh merek yang lain-lain. Harus diuji panggang dulu kalau misalnya nggak yakin. Jangan sampai pilih yang jadi gel. Mungkin ada yang murah ya, tapi ya penulis cari yang lebih minim resikonya. Menggunakan minyak silikon ini ada unggulnya juga, yaitu karena minyak silikon yang dipakai kan 1000 CPS. Dengan mencampurkan dengan oli mesin, maka kental oli ini, lebih kental olinya. Dan karena minyak silikon ini termasuk kuat ya rasanya, maka shear stability dari olinya juga meningkat. Jadi intinya itu, minyak silikon
emang sudah lama kepakai di oli mesin, cuma kita bisa manfaatkan juga untuk jadi pengental atau jadi pelicin juga, yang hasilnya adalah konsumsi bahan bakar jadi makin baik. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.